Bagi kalian, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian menonton season yang pertama terlebih dahulu. Oke, gak usah banyak bacot, mari kita simak video ini sampai habis. Di awal film akan memperlihatkan bahwa Sang-do sedang menjalankan masa kuliahnya di tahun ketiganya. Namun sebenarnya yang berkuliah bukanlah Sang-do, tetapi bosnya, yakni Gae Do-sik. Jadi Sang-do berkuliah dengan menyamar menggunakan nama Gae Do-sik. Karena kelakuan Do-sik ini, akhirnya bos besar mengetahui perbuatannya, bahwa Do-sik telah berkuliah menggunakan jasa Sang-do. Bos besar pun menyuruh Do-sik untuk menyelesaikannya sendiri. Kemudian Do-sik bercerita akan hal ini kepada Sang-do, bahwa dirinya telah ketahuan oleh bos besar. Do-sik memutuskan untuk melanjutkan sendiri sisa-sisa kuliahnya. Dan ternyata Do-sik diharuskan untuk menjalankan praktek lapangan minggu depan sebagai guru di salah satu sekolah di sana. Tibalah di mana hari pertama Do-sik akan menjalankan praktek lapangan. Seperti biasa, Do-sik diantar oleh Sang-do, Daigari, dan yang sekarang sebagai supirnya adalah Dongpal, yakni preman yang dulu sering membuli Do-sik sewaktu SMA. Dengan kawalan yang begitu ketat menuju sekolah, Do-sik meminta untuk menurunkannya di pinggir jalan. Namun karena terlalu kejauhan, akhirnya Do-sik telat masuk di hari pertamanya. Do-sik pun diperkenalkan oleh Tuan Lee di salah satu kelasnya. Jadi Do-sik merupakan guru praktek yang akan mengajarkan tentang etika. Kalau di Indonesia biasanya itu disebut sebagai guru BK. Kelasnya begitu tidak kondusif dan terlihat sekali tidak memperhatikan Do-sik ketika sedang berbicara. Karena hal ini akhirnya Do-sik marah dan memukul meja. Dari sinilah Do-sik sekarang menjadi guru praktek yang killer. Tiba-tiba Do-sik melihat ada siswa kelasnya yang sedang tertidur. Ia pun menghampirinya dan memukul kepalanya. Namun betapa kagetnya, ternyata itu adalah bos besar yang sedang bersekolah. Ternyata bos besar dari gangsternya Do-sik belum memiliki ijazah sehingga ia terpaksa harus bersekolah. Karena Do-sik tidak terlalu mengerti dengan ilmu etika, akhirnya pada malam harinya Do-sik menyewa seorang guru untuk mengajarkannya tentang ilmu tersebut. Tetapi bukannya belajar, mereka malah mabuk-mabukan. Suatu ketika Sang-do diberi tugas oleh Do-sik untuk pergi ke Hong Kong mengurusi bisnis proyek besar bersama dengan gangster di sana. Namun ternyata Sang-do diikuti oleh Daigari. Do-sik mempercayakan hal ini kepada Sang-do karena Do-sik menganggap bahwa Sang-do adalah orang yang paling pintar di gangsternya. Dan terlebih lagi, ia bisa berbahasa Inggris. Tetapi ketika di pos migrasi, mereka berdua ditangkap oleh petugas dikarenakan Sang-do menjawab dengan seenak jidatnya ketika ditanya oleh petugas. Ya, ternyata Sang-do itu tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Do you have any weapons or drug? Of course. Security area for further questioning. Bravo. Keesokan harinya, Do-sik diberi tugas oleh guru untuk menggantikannya bertugas menutup gerbang dan memukuli mereka jika mereka terlambat. Tanpa pilih-pilih, Do-sik pun memukuli siswa-siswa tersebut termasuk bos besarnya sendiri. Dari kejadian itu ternyata Tuan Lee marah besar kepada kepala sekolah karena dua siswanya telah dipukuli. Kemudian di suatu hari Do-sik melihat seorang siswa cewek sedang masuk ke ruang guru. Do-sik pun mengikuti dan melihat bahwa ternyata cewek bernama Mi-jung tersebut sedang ada hubungan dengan Tuan Lee. Dan Tuan Lee juga sedang melakukan bisnis dengan dua siswa lainnya di situ. Malam harinya Do-sik mengikuti makan malam bersama guru-guru. Ia hanya bisa bingung mendengar obrolan bahwa Tuan Lee seperti menjadi penguasa di sekolah itu.
Besoknya Dusik melihat ada beberapa anak sedang dibully termasuk bos besarnya juga. Kemudian ia menghampiri dan menghajar mereka semua. Tanpa pengecualian, Dusik juga menghukum bos besarnya dengan memanjat di sebuah tiang. Dari kejadian ini ternyata wakil sekolah memarahi Dusik karena ia menganggap bahwa Dusik telah keterlaluan. Namun kepala sekolah mendukung keputusan dari Dusik karena itu merupakan hal yang wajar di sekolah untuk melatih tanggung jawab. Sedangkan Sangdo dan Daigari yang sudah kembali dimarahin habis-habisan oleh Dusik karena kerja mereka tidak becus. Dan terlebih lagi ternyata Sangdo tidak bisa berbahasa Inggris. Kemudian Dusik meminta saran kepada Sangdo untuk caranya memberi pelajaran bagi siswa-siswanya. Namun tiba-tiba Daigari meledek dan mentertawakan Dusik sebagai guru yang bodoh. Dan inilah yang terjadi. Dusik sekarang mendapatkan tugas untuk menggantikan guru olahraga di sekolahnya. Namun siapa sangka, hari demi hari ternyata para siswanya semakin akrab dan mulai menyukai Dusik. Sampai di suatu ketika Dusik lagi-lagi melihat bos besarnya sedang dibully. Meskipun Dusik sudah mengirim Dongpal untuk bersekolah lagi di SMA-nya demi menjaga bos besarnya, ternyata Dongpal dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Di malam harinya, Dusik memperkenalkan Sangdo dengan seorang guru wanita di sekolahnya. Mereka pun kemudian minum-minum di sebuah kedai pinggir jalan. Dan ternyata pemilik kedai tersebut adalah neneknya Mijung. Mijung yang kesal dengan curhatan neneknya bergegas untuk pergi. Dusik pun mengejarnya dan memberikan nasihat kepada Mijung. Tidak boleh seperti itu kepada neneknya. Namun betapa kagetnya Dusik ketika mendengar Mijung mengatakan bahwa kalau kau ingin menginginkanku, maka bayarlah lebih. Mijung pun kemudian segera pergi seketika. Karena guru wanita sudah mabuk berat ditambah lagi dengan datangnya bos besar di kedai tersebut, Dusik meminta Sangdo untuk mengantarkannya pulang. Namun tiba-tiba Daigari datang dan dengan lagak sok kuatnya memukul kepala bos besar karena Daigari mengira bahwa mereka hanyalah anak-anak SMA. Mengetahui bahwa yang dipukul bos besar, Daigari pun kabur ketakutan. Cerita berlanjut bahwa Sangdo telah menemukan kebenaran tentang sekolah Kangsung. Bahwa ternyata geng Shin dari B-Boys dalang di balik sekolah tersebut. Kemudian Dusik meminta Dongpal untuk membuntuti Tuan Li. Di sisi lain Daigari kembali ke markas Dusik untuk memohon maaf dan mengizinkan untuk bekerja lagi. Karena baik hati Dusik pun memaafkannya dan berharap tidak akan membuat kesalahan lagi. Kemudian tibalah di mana geng dari Hong Kong datang ke markas mereka untuk mengobrolkan sebuah proyek besar. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Sangdo dan Daigari, mereka malah mengejek-ngejek geng Hong Kong dan mengajaknya untuk berkelahi. Ya karena Sangdo ternyata tidak memahami bisnisnya dan membuat mereka berebutan daerah kekuasaan. Dari kejadian inilah membuat bisnis geng Dusik terancam gagal, sehingga membuat Dusik murka kepada mereka berdua. Padahal Dusik menganggap bahwa Sangdo adalah tangan kanan yang ia percayai karena kepintarannya. Dan ternyata Sangdo sekarang tidak jauh beda dengan Daigari. Dusik semakin hari semakin dekat dengan Mijung. Dusik selalu menghibur Mijung yang kesepian. Suatu hari Dusik juga mengajak Mijung untuk bermain sampai malam. Di sisi lain, Dongpal telah membuntuti Tuan Li yang berada di sekolahnya malam itu. Ternyata Tuan Li telah menyalin kunci jawaban ujian. Dongpal pun bergegas untuk memfoto kejadian tersebut. Balik lagi ke Mijung yang sedang jalan dengan Dusik. Karena hujan, mereka pun berteduh di sebuah halte. Ketika Dusik ingin membelikan tas dan payung untuk Mijung di seberang jalan, tiba-tiba Mijung diganggu oleh Tuan Li karena ia lebih memilih Dusik daripada dirinya. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Mijung adalah pacar bayaran Tuan Li untuk menemaninya di malam hari. Tuan Li pun memberikan uang kepada Mijung dan Mijung dengan terpaksa menerimanya. Alasan dia bekerja seperti itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya terutama neneknya. Mijung yang kesal akhirnya bergegas pergi, namun siapa sangka tiba-tiba ia ditabrak mobil berulang kali. Dusik yang baru keluar dari toko melihat secara langsung kejadian tersebut, sehingga membuatnya mengeluarkan air mata kesedihan. Mijung yang dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tidak terselamatkan.
Dusik pernah mengatakan kepada Mijung bahwa Dusik akan menghajar orang yang menyakitinya. Karena Dusik sudah mengetahui bahwa dalangnya adalah Tuan Lee, ia pun esoknya di sebuah jamuan makan malam menghajar habis-habisan Tuan Lee. 교육 자체가 잘못돼 있어. 왜 이래? Namun siapa sangka, ternyata di kelasnya, Dusik digosipkan telah menghamili Mijung, sehingga ia menyebabkan Mijung bunuh diri. Temannya yang mengetahui kejadian sebenarnya tiba-tiba membantah dan menjelaskan semuanya sambil menangis. Karena Dusik telah ketahuan oleh Tuan Lee dan geng B-Boys, akhirnya Dusik dihampiri ketika sedang pergi ke makam Mijung. Dusik pun dikeroyok oleh geng B-Boys untuk membalaskan dendamnya kepada Tuan Lee. Awalnya Dusik bisa mengatasi mereka semua, namun karena sudah kewalahan, akhirnya Dusik mulai dihajar oleh mereka hingga membuatnya tak berdaya. Namun tiba-tiba datang seorang membawa motor untuk menyelamatkan Dusik. Dan ternyata itu adalah bos besarnya. Dengan gaya pedang kayunya, bos besarnya bisa menghabisi mereka satu-satu. Kemudian datanglah B-Boys untuk menantang duel dengan bos besar. Dan ternyata B-Boys bisa dikalahkan dengan satu tendangan tepat di otongnya. Karena kesal, akhirnya B-Boys mengerahkan semua bawahannya untuk menghajar bos besar dan Dusik. Dan tak lama kemudian datanglah Sangdo dan Daigari beserta pasukannya. Ya memang sih mereka datangnya terlambat sehingga menyebabkan Dusik dan bos besar babak belur. Kemudian perkelahian antara dua geng pun terjadi. Di mana di tengah perkelahian tiba-tiba anak-anak sekolah yang dipimpin oleh Dongpal datang untuk membantu mereka. Dan akhirnya geng B-Boys pun kabur. 야, 개도시야, 나 간다. 어? Keesokan harinya datanglah di mana Dusik berpamitan karena hari itu merupakan hari terakhir ia mengajar. Siswa-siswa pun hanya bisa terdiam dan menangis melihat kepergian Dusik. 잘 있다 갑니다. 아마 왜냐면 마지막 제자들이니까. 너네 담배 피지 말고 나 뼈사고 임마. 우린 졸업해야죠. 예, 선생님. Dan ternyata Dusik ditangkap oleh polisi dan akan dipenjara. Tidak dijelaskan kenapa alasan Dusik bisa ditangkap. Tetapi kalau menurut aku, karena tindakannya yang menghajar habis-habisan Tuan Lee sampai babak belur. Di sisi lain Tuan Lee juga tertangkap karena ia telah mengambil keuntungan dari sekolah dengan melakukan kecurangan. Dan ia juga ternyata menghamili Mijung. 시간이나마 우리의 진 개두식 선생도 선생님의 목소리가 들리는 듯하다. Di akhir video akan diperlihatkan Dusik telah keluar dari penjara, sedangkan bos besar juga sudah mendapatkan ijazah SMA-nya. Di sini kita akan juga diperlihatkan bahwa Dusik menyuruh bos besar untuk melanjutkan sekolah mafia di Italia. Dan film pun tamat. 대가리랑 같이 갔다 왔어. I'm down for the best now. Take my time, you better pay up in the next stop. No, we're rolling with a high style, test out. I see when time's up. Oke, pembahasan singkat dari film ini. Jadi kalau kita lihat dari sequel 1, hampir tidak jauh beda jalan ceritanya, yakni perjalanan gangster yang harus balik ke sekolah, kemudian memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Memang sih kalau dibandingkan dengan sequel pertama, lebih jelas jalan ceritanya yang pertama dan lebih seru juga. Tapi overall sih cukup menghibur juga sequel keduanya ini, jadi patut kalian tonton. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini: setinggi apapun jabatan kita, jangan pernah untuk angkuh kepada guru, dan hormatilah mereka. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan film ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.
네.